Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Memasuki hari ke-9, rangkaian doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Mari datang lebih rindu lagi. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. 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 Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Oh, Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, datang ke atasku. Datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Oh, Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Oh, Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Oh, Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis.
Terima kasih Tuhan, Engkau ada dalam kami. Kerjakan seturut kehendak-Mu. Nyatakan karunia-karunia-Mu. Anugerahkan, perlengkapi kami gereja-Mu. Kami rindu, kami siap. Teguhkan oleh kebenaran firman-Mu yang sebentar kami renungkan. Allah Roh Kudus berkarya, menyatakan karunia-karunia Roh-Nya dalam hidup umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat 7 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat mas kita ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu, kita masih berbicara tentang karunia Roh. Perikop yang kita baca diawali dengan kalimat kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi ini konteksnya tentang akhir zaman, menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Apa yang gereja Tuhan harus kerjakan? Ayat ini dilanjutkan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Menjelang akhir zaman kita mesti lebih banyak berdoa. Nah, kata berdoa ini mewakili ibadah. Bagaimana menyambut kedatangan Tuhan kedua kali? Menghadapi akhir zaman, umat Tuhan harus lebih rajin ibadah. Tetapi tidak hanya ibadah, bahkan ada yang lebih utama. Di ayat 8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jadi yang terutama Bapak Ibu adalah menjaga hidup dalam kasih. Dan ini dinyatakan bentuknya dalam hidup saling melayani. Makanya ayat 10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain. Dan untuk memperlengkapi jemaat dapat saling melayani, saling membangun tubuh Kristus, maka Roh Kudus dicurahkan dan membagikan karunia-karunia Roh-Nya kepada setiap kita orang percaya yang telah lahir baru. Bapak Ibu, saya mendapat ilustrasi ini. Saat aliran listrik dihidupkan dan mulai mengalir melalui kabel-kabel, maka kita dapat menghidupkan atau mengaktifkan segala peralatan atau mesin-mesin yang menggunakan listrik sebagai sumber dayanya. Demikianlah terjadi saat Roh Kudus dicurahkan. Sesuatu yang dalam diri kita akan mulai diaktifkan. Apa itu? Karunia-karunia Roh. Kemarin kita sudah bahas apa itu karunia Roh, yaitu kemampuan khusus yang diberikan kepada orang percaya saat ia lahir baru, saat rohnya menyala oleh Roh Kudus. Dengan karunia-karunia inilah
kita saling melayani, membangun tubuh Kristus, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, ini yang saya percaya dan saya imani dalam doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, bahwa Tuhan sedang bergerak membawa kebangunan rohani bagi gereja kita, yaitu dengan kebangkitan karunia-karunia roh di gereja kita. Akan ada satu kegerakan besar yang Tuhan kerjakan. Akan muncul orang-orang yang menerima karunia berkata-kata dengan hikmat dan pengetahuan. Saudara lihat dalam doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, pembicaranya lokal. Tetapi saudara lihat pembicara-pembicara ini diurapi Tuhan luar biasa dan menyampaikan pengajaran yang dalam, yang dahsyat dan memberkati kita semua. Ini artinya apa? Artinya JKI Sema harus berkembang, membuka cabang-cabang, supaya pembicara-pembicara ini yang memiliki karunia kenabian, menyampaikan firman Tuhan, karunia mengajar, menyampaikan firman Tuhan, dan membawa banyak orang bertobat, membawa orang bertumbuh dalam Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, gereja menjadi kesaksian. Selain daripada itu, karunia berkata-kata dalam hikmat dan pengetahuan ini akan menolong banyak orang dari segala pergumulan masalah hidupnya, dan menjadi berkemenangan dan menjadi kesaksian banyak orang. Akan banyak orang bersaksi karena pergumulannya dijawab oleh Tuhan. Juga akan ada banyak orang terima karunia menyembuhkan. Tidak hanya dirinya disembuhkan, tapi menyembuhkan. Jemaat Tuhan akan saling menumpangkan tangan, mendoakan orang sakit, dan orang itu sembuh, menerima kesembuhan ilahi, dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bahkan saya lihat di doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, tanpa ditumpangi tangan, tanpa didoakan khusus, banyak dari jemaat Tuhan menerima karunia iman. Mereka bersemangat menghadapi hidupnya. Padahal saya tahu ada pergumulan, tapi semua bersemangat, dicas oleh Tuhan, diteguhkan imannya. Ini karunia iman. Dan bila ada karunia iman, maka perkara-perkara besar akan terjadi. Iman sebiji sesawi akan memindahkan gunung. Demikian bila jemaat ada karunia iman, maka pekerjaan-pekerjaan besar akan terjadi. Nah, sekarang bagi jemaat Tuhan yang lain, apakah kita hanya puas menjadi penonton saja? Tentu jangan. Di saat Tuhan bekerja dengan kegerakannya, maka kita harus berlomba-lomba menjadi bagian dari salah satu kegerakan itu. Mari masih ada kesempatan nanti malam datang, karena nanti malam secara khusus kita akan berdoa untuk anak-anak muda supaya dilawat oleh Tuhan. Bapak Ibu, kegerakan gereja selalu dimulai dari anak-anak muda. Maka kita berdoa untuk anak-anak muda kita. Kita berdoa untuk pembicara Saudari Yunike supaya dipakai Tuhan luar biasa dalam pengurapan. Juga tim musik, worship leader semua. Dan kita berdoa untuk anak-anak muda semua yang hadir supaya dilawat oleh Tuhan. Anak-anak muda, engkau datang nanti malam. Dan puncaknya hari Minggu kita akan KKR, pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Saya yakin ini titik awal JKI Sema berkobar dengan karunia-karunia untuk menjadi berkat bagi lingkungan, bagi Jakarta, bagi Indonesia. Kita berdoa sama-sama nanti malam. Ini pesan yang Tuhan sampaikan melalui doa pagi hari ini. Tuhan memberkati semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Kembali kami bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan. Adalah anugerah kesehatan dari Tuhan. Bahkan Engkau menjanjikan karunia-karunia roh dinyatakan memperlengkapi kami gereja-Mu, untuk kami saling membangun tubuh Kristus dan mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Kami harus lebih banyak berdoa, beribadah, dan saling melayani satu dengan yang lain di dalam karunia-karunia Roh Kudus, di dalam doa-doa. Tuhan, Engkau melawat sebentar malam doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, hari yang ke-9, dan mempersiapkan
KKR Pentakosta hari Minggu pagi. Engkau melawat umat-Mu Tuhan. Jadikan momen ini kegerakan bagi JKI Sema. Hamba-Mu memohonkan Allah Roh Kudus berkarya dalam JKI Sema ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian jemaat Tuhan, doa pagi kita. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan lupa nanti malam, sehari lagi kita berkumpul mendambakan karya Roh Kudus dan menyambut Pentakosta hari Minggunya. Tuhan memberkati. Shalom.